Iya, iya, iya. kemudian apa namanya kepala bin, terus ya tentara semua di kanan kirinya. Dia menunjukkan bahwa dia menguasai negara, bisa ngatur negara. Nah, yang ingin saya tanyakan kaitannya ancaman demokrasi, kaitannya dengan kecenderungan militer yang selalu ingin tampil dalam menguasai dalam politik Indonesia, dan kaitannya dengan polisi hari ini kan satu sisi sebenarnya ingin didorong apa namanya polisi yang pro demokrasi lah gitu kaitannya dengan, tapi faktanya kan kemudian polisi juga bermain politik. Nah, ini belum disinggung aktor hari ini kan kalau beberapa kasus di lapangan kaitannya dengan konflik agraria ini kan backingnya juga masing-masing, ada yang Polri, ada yang TNI, terus akhirnya mereka juga konflik sendiri. Nah, prospek demokrasi ke depan kalau melihat ancaman polisi dan Polri bagaimana dalam pemerintahan hari ini? Ya menarik ini ya. Saya mau melihat ini. Zaman dulu ada TNI dan polisi. Di zaman Soekarno itu polisi dan TNI. Nah, kalau di Amerika yang namanya polisi itu di bawah Depdagri. Nah, lalu di zamannya Soeharto polisi itu satu menjadi di bawah bagian ABRI. Nah, sekarang kan mereka ingin di posisi dipisahkan kan, sudah dipisahkan karena tugasnya memang berbeda kan sebenarnya. Yang satu kan pengayom, yang satu untuk perang, yang satu untuk pengayom masyarakat. Yang menarik buat kita adalah dukungan-dukungan yang diberikan polisi pada yang ada kata-kata tadi. Itu kan kayak kasus kayak Freeport itu kan. Freeport itu kan berapa dana Freeport yang dikeluarkan untuk keamanan di sana. Orang kan mengatakan gini, bisa jadi keamanan di sana itu dibuat sedemikian rupa supaya supaya dana selalu mengalir. Jadi sebenarnya sebenarnya kalangan militer itu juga membutuhkan dana untuk mereka, makanya sering-sering mereka melakukan kegiatan-kegiatan kegiatan itu yang membuat mereka dibutuhkan gitu. Makanya waktu itu kan dibilang Freeport mengatakan sebenarnya dana Freeport yang udah dikeluarkan kepada tentara itu udah sampai 200 juta dolar untuk keamanan di sana. Nah, itu yang buat saya sangat memprihatinkan karena apalagi kita lihat sekarang di antara kalangan, kalau dulu militer itu memainkan peranan penting, tapi sekarang kan peranan penting itu mulai diambil kalangan polisi. Dan sekarang kan sering terjadi konflik antara polisi dengan kalangan militer. Konfliknya sering-sering sifatnya pribadi, ada juga konfliknya berkaitan dengan perebutan sumber daya ekonomi di antara mereka. Ya, kita bisa lihat di mana-mana. Misalnya sekarang saya dengar, misalnya polisi itu pegang di batubara. Semua batubara itu dikuasai, keamanannya harus lewat polisi. Nah, dulu kan semuanya milik tentara, bukan polisi. Nah, sekarang yang terjadi itu buat saya hal-hal semacam itulah justru nanti akan menimbulkan persoalan demokratisasi kita, gitu kan? Kalau demokratisasi kita itu kan berarti apa? Artinya kan militer masih memainkan peranan yang begitu. Susahnya gini loh, dalam sejarah jarang orang mengatakan militer itu pembawa demokratisasi, gitu. Walaupun ada, ya, misalnya saya ingat kasus revolusi bunga waktu Portugal itu melakukan revolusi bunga, itu kudeta jenderal tentara terhadap tentara, akhirnya terjadi yang namanya Portugal itu menyatakan gini, sejak sekarang terjadi dekolonisasi. Artinya apa? Semua negara yang pernah dijajah oleh Portugal boleh menyatakan diri. Menyatakan diri apa? Mau merdeka, mau bergabung, atau mau bergabung dengan negara lainnya. Nah, kita kebagian kan, Timur Timur. Nah, Timur Timur waktu itu teman-teman dari Fretilin ingin merdeka, tapi teman-teman dari Trabalista, dari Apodeti, dari UDT itu ingin bergabung dengan Indonesia. Makanya mereka pecah akhirnya terjadilah pertarungan antara Fretilin melawan UDT, Apodeti dan Trabalista itu. Buat saya kalau perang, kalau
militer tidak bisa dikendalikan sedemikian rupa, itu akan mengganggu proses demokratisasi menurut saya. Karena militer susah dia untuk belum ada dalam sejarahnya ya, dalam menjadi prototipe gitu buat militer itu pembawa demokratisasi. Gitu. Biasanya pembawa demokratisasi itu ya di kalangan sipil gitu. Ya emang kalau kita lihat sekarang ya, buat saya cukup prihatin ya perebutan. Kita bisa lihat sekarang dulunya nggak ada pertikaian antara tentara dan polisi gitu. Baru sekarang aja waktu orde reformasi ini baru muncul, dulunya nggak ada. Polisi melimpah resource. Kenapa? Polisi melimpah resource. Oh ya, kok polisi sekarang merasa dia lebih mendapat rezeki lebih banyak ketimbang tentara. Walaupun tentara juga banyak, kalau kita lihat di Jakarta, di dunia malam, terutama di dunia malam yang gampang mendapatkan uang, itu mereka bekerja menguasai daerah-daerah tertentu gitu. Kenapa daerah tertentu nggak bisa misalnya kayak sederhana aja, kayak kerusuhan Mei itu ya. Kerusuhan Mei itu tentara menjadi pelindung buat komplek-komplek tertentu. Makanya di Jakarta komplek-komplek tertentu yang mewah itu nggak tersentuh oleh kerusuhan. Karena apa? Karena dilindungi oleh tentara. Karena tentara punya pasukan untuk menjaga ini. Jadi emang saya melihat tentara sering-sering dia memainkan peranan banyak gitu ya untuk ekonomi. Jadi sampai sekarang yang menarik kalau bicara tentara di bidang bisnis sampai sekarang nggak kurang bisnis. Dulu kan tentara bisnis semua, sampai sekarang belum terselesaikan masalah. Kan maunya tentara nggak boleh bisnis. Karena apa? Kalau dia bisnis akan mengganggu bisnis secara keseluruhan. Tapi sampai sekarang nggak pernah selesai. Tentara masih berbisnis ya dengan alasan apa? Alasannya adalah negara belum punya kemampuan membiayai kesejahteraan prajurit. Tapi dengan gitu mereka bisnis, tapi yang dapat ya yang elit dulu. Itu kan kayak dulu juga gitu kan. Zaman Pak Harto, zamannya Soekarno juga kayak gitu. Saya sedikit. Memang agak susah kalau kita berbicara masalah militer ini kan. Ya. Susah, ambigu dan segala macamnya. Di satu sisi, kalaupun memang bagaimana mencoba menghapuskan istilahnya tentara untuk tidak berbisnis dan segala macamnya, ini akan menjadi masalah yang baru juga bagi masyarakat gitu. Karena keamanan seperti ini ya proyek abadi tentara gitu kan, kelompok-kelompok keamanan lah kan gini kan. Bahkan mereka bisa menyulap kelompok sipil yang hampir beringas seperti mereka gitu. Di satu sisi peranan politik mereka ini tetap kencang gitu, walaupun sudah pensiunan, bahkan pecatan seperti Prabowo gitu kan. Artinya di dalam politik peranan militer itu tetap saja kencang gitu, nggak peduli mau diaktif atau tidak gitu. Nah hal-hal seperti ini kan agak-agak ambigu sekali bagi kita. Kalau kita ingin mengatakan bahwasanya kalau tuntutan reformasi revolusi abri itu dicabut, tidak ada lagi militer itu berada dalam kabinet, tapi mereka masih mengendalikan hampir semuanya gitu. Ya. Buat saya contoh yang paling tegas itu kalau kita lihat Tommy Winata. Ya. Siapa nggak tahu Tommy Winata? Ya. Katanya dia itu salah satu Nine Dragon. Nah, itu kan namanya Nine Dragon itu kan udah membuktikan betapa hebatnya dia di dunia ini kan. Dia itu kan penggerak bisnis daripada Yayasan Kartika Kapaksi. Yayasan Kartika Kapaksi itu punyanya TNI Angkatan Darat. Jadi sebenarnya bisnisnya Tommy Winata itu bisnis yang menggerakkan bisnis militer. Beda dengan Ciputra. Ciputra itu bisnis yang menggerakkan bisnisnya DKI. Dulu DKI perlu orang profesional. Siapa orang profesional?
yang ditarik adalah si Ciputra lah, makanya melalui pembangunan Jaya. Kalau militer sampai sekarang menurut saya dia tetap akan mencoba dengan segala cara untuk akan berperan lebih penting lagi. Ya tadi Anda katakan kan ada yang foto ketika itu kan sebenarnya kan secara dengan body language kan ingin menunjukkan bahwa militer itu di belakang dia kan, iya kan, ingin menunjukkan ini KPK jangan macam-macam loh, Polri jangan macam-macam, gue ini masih di belakang ini kan, ada Muldoko, ada ini gitu kan. Nah, ada ini kan Muldoko kan pernah mau dicalonkan sebagai wapres kan dulu kan, pernah ada suara bahwa Muldoko menganggap itu akan dicalonkan sebagai wapres, cuma persoalannya kan Muldoko ini kan rekeningnya juga gede kan, kalau nggak salah dia punya kekayaan lebih besar daripada BG dan BH ya, itu lebih besar kekayaannya gitu ya waktu itu. Cuma tidak seramai BG lah ininya gitu, tapi mereka itu kan Muldoko itu jadi menurut saya tentu Bapak Jokowi selalu menggunakan itu. Saya ingat waktu pertama kali Jokowi ingin mencalonkan menjadi presiden, dia mendekati Kopassus pertama. Dia menjadi, waktu itu alasannya dia gubernur DKI untuk urusan sungai di belakang komplek Kopassus. Tapi itu urusannya sebenarnya dia ingin minta dukungan dari Kopassus karena musuhnya kan mantan Kopassus kan. Makanya saya waktu itu melihat foto Jokowi sama komandan Kopassus, hidup Jokowi gitu waktu itu. Jadi ini secara tidak langsung dia kan ingin mengatakan kami peduli Anda di mana peduli mantan kami yang dulu yang Kopassus dulu gitu kan. Tapi emang ada kecenderungan emang militer buat saya akan memainkan peranan penting. Karena militer dia merasa rakyat itu masih, dia melihat emang rakyat itu masih membutuhkan dia, dan organisasi yang lain belum sekompak. Harus diakui organisasi yang paling rapi itu sebenarnya militer gitu. Ya terutama TNI Polri itu organisasi itu. Kalau partai kan nggak ada yang solid. Yang solid kalau partai menurut saya cuma PKS doang. Ya PKS aja. Sekarang sayang elit-elit beberapa aja yang bermasalah. Tapi secara kelembagaan saya selalu mengatakan kalau kamu ingin berpartai ikutin partai model PKS itu partai yang kamu solid. Tapi jangan contoh yang elit-elit itu itu berarti ongkos kan masalahnya elit itu. Tapi kalau sebagai organisasi mereka ini TNI dan itu mereka ini karena mereka kan kaderisasinya jalan ya. Kalau kita ini kan kaderisasinya partai itu kan dekosan semua gitu kan. Bayangin ada orang dari awal dia masuk partai tapi karena dia nggak punya duit dia duduknya di situ-situ aja. Tapi ada orang masuk partai dia punya duit dia bisa loncat. Saya ingat Oneng waktu itu ya, Oneng yang lagi heboh sekarang ya. Si Rika Diah Pitaloka lagi heboh sekarang. Waktu itu dia di PKB, dia bilang gini, kenapa Anda masuk PDI? Waktu itu dia pindah ke PDI kan. Dia bilangnya simpel aja, kalau saya di PKB saya nggak akan jadi anggota DPR, makanya saya masuk jadi PDI. Nah, ternyata terbukti ketika dia masuk PDI dia lebih lancar untuk jadi DPR. Walaupun dia nggak bersuara itu urusan lain kan. Tapi artinya dia tahu gitu kan, ada partai yang lebih membuat dia pribadi, ada yang lebih memudahkan dia untuk naik ke kursi yang lebih tinggi. Ya kemarin disayangkan Oneng ternyata nggak bisa dikatrol sama Jokowi. Ya dia tidak-tidaknya dia dia ngalahin ini ya, ngalahin Jojo. Siapa Jojo itu? Bintang film itu, yang cowok, yang dulu jadi wakil, yang jadi wakil gubernur dari Heriawan, Dedi Yusuf, bukan Dedi Miswar, Dedi Miswar yang sekarang, Dedi Yusuf, ya kan dia mengalahkan Dedi Yusuf aja kan, nah, tapi dia nggak mengalahkan Heriawan. Ya. Kemarin kan orang berkeinginan dia mengikuti contoh Ganjar Pranowo menang di Jateng, tapi kan dia kalah di Bandung.
perkara ini. Ya, ada Ya, Mas. tadi menarik soal perpecahan atau beberapa faksi yang ada di ketika akhir-akhir Soeharto ya. Iya, Ada yang hijau, merah putih tadi. Hijau itu yang Prabowo, kemudian yang merah putih SBY. Nah, bagaimana ini faksi-faksi ini pasca 98? Iya. Terus kemudian dan hubungannya dengan ISMI kan. Ternyata kan ketika 98 ini yang justru yang menjadikan malah Habibie yang akhirnya juga pernah di ISMI ya kalau nggak keliru gitu. Kenapa pernah? Habibie yang pernah di ISMI. Iya. Itu malah justru bukan dari faksi militer ini. Terus kemudian bagaimana hubungan ini juga kalau tadi Bapak menjelaskan soal relasi konflik di nasional ini dengan politik global gitu ya. Nah, bagaimana ketika 98 ini hubungannya dengan perpecahan di tubuh militer, kemudian ternyata Soeharto gerakan mahasiswa kemudian melengsarkan Soeharto, dan tarik menariknya dengan politik global dan bagaimana yang kedua ini. Dan yang kedua kekhawatiran saya misalnya ataupun kira-kira begitu ya. Di satu sisi ini kan penolakan fungsi ABRI ini kan masih 15 tahun ini masih kan, dan ternyata di wilayah politik ini tidak hanya militer yang kemudian masuk, tetapi juga pengusaha. Iya. Nah, apakah kemudian bergeser yang militer ini, kemudian di wilayah sipil ini ternyata yang paling dominan ataupun yang justru merangsek ke wilayah politik ini malah pengusaha. Iya. Nah, ini bagaimana? Ya, saya mau jawab yang terakhir dulu. Karena isunya jadi menarik. Di fungsi itu dulu peran politik militer ya, peran politik militer. Sekarang dikaitkan di fungsi itu ya, saya lupa itu kalau nggak salah menamakan pertama itu SBY itu tentang pengusaha politik gitu. Jadi sekarang pengusaha ini banyak terlibat dalam politik. Itu dulu waktu itu mungkin untuk menyerang JK ya. JK kan waktu itu udah nggak mesra lagi dengan SBY yang kedua ya, yang waktu presiden kedua. Lalu untuk ini kan karena emang kita akui banyak sekarang kalangan pembisnis, kalangan usaha ikut di dunia politik. Tapi jangan lupa dunia politik itu dari dulu kalangan bisnis itu ikut dunia politik. Jangan lupa dari dulu emang udah ada. Cuma dulu kalau usaha biasanya masuk di Golkar dulu, di Kadin untuk mempertahankan akses ekonominya. Sekarang mereka nggak melakukan itu. Mereka sekarang makanya kalau kita lihat sekarang anggota DPR itu 70% anggota DPR itu kalangan pengusaha. Yang kacaunya waktu itu kebanyakan nggak punya NPWP lagi. Udah anggota kebanyakan pengusaha nggak punya NPWP. Makanya orang kan mengatakan gini, kalau di DPR aja kebanyakan kalangan pengusaha udah begitu nggak punya NPWP atau punya kepedulian terhadap rakyat yang sebenarnya gitu kan, persoalannya itu. Jadi saya lihat memang sekarang emang banyak orang masuk di situ. Ya itu kan kita bisa lihat kayak Haritanu ya. Haritanu itu kan tokoh yang menarik ya. Pertama Haritanu itu masuk ke mana? Pertama dia masuk ke Nasdem, ya kan? Dia Nasdem sebagai ketua dewan, ya. Surya Paloh ketua umum, dia ketua dewan pertimbangan. Lalu dia nggak cocok sama Surya Paloh, dia merasa kok Surya Paloh ingin mencalonkan diri jadi presiden, gitu kan? Lalu dia nggak cocok, dia pindah ke Hanura, ya kan? Dia pindah ke Hanura, nggak tahunya Hanura malah kalah. Yang naik daun malah Nasdem 6%. Nasdem yang nggak diperkirakan menang bisa menang 6% kan, hampir 6% membuat PDI, membuat Jokowi punya tiket untuk ke pemilihan kan, tiket pemilihan itu kan 20% kan, PDI kan cuma 14%, 6% kan dari Nasdem, jadi mereka dapat tiket. Nah, habis itu kan Haritanu lari ke Wiranto kalah, dia lari ke Prabowo kan, sempat ke Prabowo, koalisi Prabowo kan makan malam di rumahnya Haritanu waktu itu kan, Prabowo diundang ke rumah makan Haritanu, lalu mereka
ini ke Prabowo. Sekarang dia bikin itu partai baru lagi. Jadi buat saya emang banyak pengusaha emang dia terlibat dalam partai bukan karena dia ingin aktualisasi ini, tapi untuk melindungi kepentingan bisnisnya dia sendiri. Nah iya, buat saya kayak Surya Paloh ini dulu pernah jadi bos saya. Saya pernah ditanya teman saya, Peter, mungkin gak Surya Paloh jadi menteri? Kalau saya dia nggak akan ambisi jadi menteri penerangan, kan dia banyak bergerak di bidang media massa. Enggak, dia akan lebih banyak menjaga kepentingan bisnisnya. Karena apa? Karena anaknya masih terlalu muda, belum nggak sampai 30 kok umur anaknya. Saya ingat anaknya waktu masih kecil, jadi saya pikir pasti Surya Paloh ingin melindungi kepentingan bisnisnya. Jadi sekarang banyak kalangan pengusaha emang melindungi kepentingan bisnisnya untuk daripada itu gitu. Jadi bukan apa-apa, misalnya kayak gini yang sederhana. Kenapa Prabowo sekarang mau kerjasama dengan Jokowi? Kenapa Bakri ngotot harus jadi ketua Golkar? Itu kan latar belakangnya ada kepentingan bisnis saja kan. Prabowo karena perusahaannya kan ada yang bangkrut, bahkan diceritakan nggak bayar pegawainya kan, nggak ada bangkrut yang mesti di cover. Bakri dia perlu itu karena apa? Karena kalau dia nggak jadi ketua, dia siapa yang melindungi kepentingan bisnisnya dia? Apalagi dia di otak-atik kasus Lapindo itu kan. Lapindo sekarang kan mau di recovery sama pemerintahan kan. Waktu itu sama pemerintahan kan berkeinginan, saya ingat kampanye Jokowi dia pernah bilang gini, di waktu dia kampanye di Lapindo, negara harus hadir. Artinya apa negara harus hadir? Ya artinya negara harus menyelesaikan persoalan Lapindo gitu kan. Gitu. Nah, itu yang berkaitan dengan itu. Yang militer gimana Mas? Nah yang militer tadi kan ketika 8 bulan ya. Jadi kan ABRI pecah, satu yang aksi hijau dan yang katanya merah putih. Nah ketika pasca 98 ini gesekannya seperti apa? Mereka menjadi satu lagi atau bagaimana hubungannya juga dengan politik global kan? Pertama juga ternyata yang justru yang mengganti Soeharto malah Habibie dari sini. Iya, gini, waktu Habibie jadi presiden, kita tahu siapa yang jadi Menhan, itu adalah tetap Wiranto, ya kan? Karena Wiranto emang memaksakan diri dia harus menjadi Menhan, ya kan? Waktu itu dia memaksakan diri dia harus menjadi Menhan. Walaupun yang menjadi di situ Habibie yang ada katakan berkaitan dengan ISMI, tapi dia juga membela Prabowo kan? Dia malah membela ke Wiranto kan? Dia waktu itu kan Prabowo juga berkeinginan kan? Dia berkeinginan kalau si pangapnya itu yang berdasarkan suratnya Nasution itu ya, pangapnya itu Subagio HS yang waktu itu kasat, lalu Prabowo menjadi kasatnya gitu kan, dari Pak Kostrat menjadi kasatnya kan kayak gitu. Tapi kan nggak kan ternyata Habibie kan lebih mementingkan Wiranto ketimbang Prabowo. Kita ingat waktu itu Prabowo kan pernah marah, lalu dia pernah mengadakan pertemuan dengan Prabowo, Habibie dan Prabowo, lalu Prabowo minta supaya omongan Prabowo yang dibilang gini, kan Prabowo dibilang ngomong ke Habibie marah-marah, lalu Prabowo bilang gini, presiden macam apakah Anda gitu kan. Lalu Habibie bilang, masa saya ngomong kayak gitu sih, lalu itu harus diganti Pak, nggak boleh ditulis kayak gitu. Tapi Habibie bilang, enggak itu benar gitu. Tapi ya kalau dalam penulisan sejarah, ya kalau kita nggak setuju bikin aja buku gitu kan, nggak usah suruh tarik-tarik orang bikin pernyataan kayak gitu kan, bikin buku aja. Kalau misalnya nggak benar, ya ceritain aja secara buku kan lebih akademik, lebih intelektual kayak gitu. Nah, itu. Tapi kalau kita lihat emang walaupun ISMI, nah yang menarik ini Mas, justru ISMI sesudah Orde Baru malah turun pamornya. Dulu ISMI itu ketika berdiri pertama pamornya hebat sekali gitu. Tapi sayangnya dari kelompok militer itu justru menentang ISMI. Misalnya saya ambil contoh misalnya kayak Beni ya, terutama
Tri Sutrisno yang dikenal sebagai jenderal santri itu justru menentang yang namanya ISMI gitu. Tapi mereka mendapatkan, si Wiranto mendapatkan jabatan itu. Kalau dikaitkan dengan politik global, buat saya waktu itu hanya Singapura yang menolak Habibie. Anda pernah baca memoirnya dulu Singapura itu bilang gini, kalau Habibie jadi presiden, pasar nggak percaya. Tapi kan Habibie punya jasa. Keuangan Indonesia kan dari berapa dolar dari itu kan turun kan jadi 6.000, jadi berapa 6.000 itu turun, jadi itu. Dan kedua, Barat nggak ada masalah dengan kepemimpinan Habibie, nggak ada masalah. Yang ada masalah justru orang Indonesia. Karena apa? Karena Habibie dianggap sebagai duplikasi daripada Soeharto. Karena Habibie pernah mengatakan Soeharto itu profesor saya, profesor politik saya. Makanya orang mengatakan kalau Soeharto diturunin, Habibie juga mesti diturunin. Tapi ada elemen lain, ya itu yang Idrus Markham CS itu yang sekarang jadi sekjen Golkar itu menganggap Habibie pantas jadi presiden. Jadi emang waktu itu di kalangan gerakan mahasiswa itu juga terjadi perpecahan. Yang satu mendukung Habibie tetap menjadi presiden, tapi di satu pihak ada kelompok-kelompok yang lebih mendukung Habibie juga mesti dihabisi satu paket gitu. Ada yang bilang satu paket Soeharto Habibie, ada yang bilang Soeharto aja. Dulu kan satu paket Soeharto itu kan gara-gara gini, turunkan harga, lama-lama turunkan harga, terjemahannya jadi beda. Turunkan harga lama-lama, turunkan harta dan keluarga. Jadi orang jadi nyeleweng itu isunya. Dulu kan ya karena dulu ya supermarket itu tiba-tiba tutup gitu aja karena mereka harga kan begitu melonjak kemana-mana, jadi mereka sebagai pedagang mereka nggak untung. Saya ingat sekali Golden Truly itu supermarket miliknya Sweet Mono, kerabat dekatnya Soeharto itu nutup supermarket. Kan heran kan, supermarket aja ditutup karena naik turun itu. Makanya orang waktu itu bicara tentang turunkan harga, tapi akhirnya lama-lama bukan turunkan harga, turunkan harta dan keluarga. Nah itu lalu isunya jadi isu itu. Tapi setelah itu saya melihat yang menarik buat saya, ternyata kemudian ISPI tidak punya peran yang signifikan seperti di zaman Soeharto dulu. Nah, signifikan ketuanya, Anda kalau ditanya ketua ISPI sekarang, banyak orang pasti nggak tahu. Ya kan, gitu dulu ada Marwah Daud Ibrahim yang jadi ketua ISMI, ada ini, tapi sekarang orang nggak pernah tahu lagi karena sepak terjangnya nggak seperti dulu. Mereka sangat, dulu itu orang kalau bisa masuk ISMI, pasti kalau dia masuk ingin jabatan karir besar, masuk ke ISMI dulu. Itu karena itu sebagai tiket, kayak orang masuk KNPI, orang masuk ISMI itu tiket untuk naik ke atas. Tapi yang saya lihat ya, walaupun Prabowo dibilang kelompok tentara hijau, tapi untuk urusan power struggle Habibie masih lebih suka pada Wiranto ketimbang Prabowo. Tapi yang menarik lagi, ternyata Faisal Tanjung juga nggak terlalu suka dengan Prabowo. Kenapa nggak suka? Walaupun Faisal Tanjung dikategorikan partai tentara hijau, karena di mata Faisal Tanjung Prabowo ini orangnya ambisius gitu. Buat dia ini orang ambisius macam ini gak bisa diterima menjadi sebagai seorang ini. Apakah itu nanti ada gara-gara isu merah putih itu bisa jadi masalah? Oh iya. Misalnya kayak Fatul Rossi, orang Aceh, Jenderal Aceh yang nanti jadi wakil panglima, dia diisukan menjadi satu kelompok itu. Dia diisukan menjadi partai tentara hijau. Sedangkan dia bilang, saya bukan tentara hijau, bukan tentara ini, saya tentara gitu. Gak ada hijau tentara hijau dan tentara merah putih, saya tentara. Tapi kotak-kotak itu ada gitu. Misalnya contoh kayak Johnny Lumintang. Johnny Lumintang itu kan diminta menggantikan si Prabowo, ya. Tapi apa yang terjadi? Johnny Lumintang hanya jadi menggantikan Prabowo. Bayangin Mas,
jabatannya cuma 17 jam. Bayangin, orang diangkat 17 jam habis itu diganti. Diganti karena apa? Karena Joni Lumintang dianggap orangnya Benny Murdani gitu. Jadi dulu ada, dan Joni Lumintang juga mengakui kemudian hari dalam sebuah tulisan dia mengakui bahwa dia juga jadi korban antara intrik-intrik politik itu. Dia dianggap jadi pengikutnya si siapa? Pengikutnya si Benny Murdani. Ya udah, dia ketika dicalonkan sebagai ini, akhirnya apa? Setelah Joni Lumintang jadi Pangkostrat selama 17 jam, baru yang diangkat menjadi Pangkostrat adalah Mayor Jenderal Canagu, Pangdam dari Siliwangi. Itu baru gitu. Jadi emang intrik-intrik di kalangan militer waktu itu emang keras. Yang saya tahu, dua orang yang jadi korban, pertama adalah Joni Lumintang, kedua Luhut Binsar Panjaitan. Dulu dia pernah dicalonkan jadi apa di militer, tapi dia nggak bisa karena dia dianggap kelompoknya Benny itu. Dulu ada isu setelah Benny turun dari jabatannya sebagai panglima, itu ada isu Beninisasi. Jadi semua orang-orang yang dianggap dekat dengan Benny satu persatu disingkirkan. Nah, siapa aja yang disingkirkan? Ya salah satunya Joni Lumintang itu. Dulu ada isu-isu semacam itu, jadi orang yang dekat Benny harus disingkirkan karena dianggap ini berbahaya gitu. Nah, ini contohnya. Ya kalau secara global, buat saya Singapura aja yang keberatan waktu Lee Kuan Yew waktu itu dia menyatakan bahwa si Habibie pasar tidak mendukung Habibie. Lalu Habibie marah juga, dia bilang, emang saya urusannya dengan pasar aja gitu. Jadi dia marah karena dibandingkan itu. Tapi dalam realitanya Habibie berhasil menekan jumlah nilai dolar yang terlalu tinggi. Dan kedua, buat saya jasa Habibie adalah membuka pintu lebar-lebar tentang kebebasan itu. Langsung waktu itu bebas, koran macam-macam ya, koran macam-macam sampai koran esek-esek itu paling banyak tuh, koran-koran kayak gitu. Dulunya nggak pernah, tiba-tiba sekarang koran-koran kayak gitu banyak benar. Lalu partai itu sampai 140. Bayangin itu, kita dulu di zaman Orde Baru partai 3, tiba-tiba partai 140 gitu. Bayangin aja orang gimana milih kalau nggak bingung kan gitu. Anda mau milih gimana, 140 ngapalin partainya belum tentu hafal kan, apalagi nusuk ininya gitu kan. Nah, itu ya kejadian yang untung aja makin lama ada seleksi alam ya bikin. Buat saya partai itu nggak usah banyak-banyak sampai kayak gitu, itu justru membingungkan ini kan gitu kan. Itu dulu ada joke ya gitu. Ada seorang ibu dulu itu dia suka milih partai Paluarit. Orde Baru dia lihat, loh kok nggak ada partai yang saya pilih dulu gitu. Katanya partai Paluarit. Jadi itu membuktikan ibu-ibu aja udah bingung gitu kan. Nenek-nenek aja udah bingung, apalagi kalau kita disediain 140 partai untuk pemilihan itu kan apalagi gimana gitu kan. Itu buat saya partai itu emang harus gak terlalu banyak. Yang penting ada perbedaan. Sayangnya di Indonesia itu perbedaan itu gak jelas gitu. Bedanya cuma partai tengah, partai kanan itu aja. Itu cuma dua aja. Gak ada partai kiri. Kiri belum ada representasi kan. Kalau di sana kan kita jelas, kalau di Inggris ada partai buruh, ada partai konservatif, ada partai Demokrat, ada partai Republik. Kita tahu kan, walaupun di sana juga partai juga banyak sebenarnya, tapi partai yang dominan itu partai-partai itu. Gitu. Tapi juga di sana ada partai independen. Jadi kita sebenarnya bisa lewat partai independen. Jadi kalau kita tidak ingin wakil dari partai, kita bisa jadi partai independen. Bukan di sini, kalau di sini kan tingkatannya cuma tingkatan wali kota dan bupati ya, tapi kalau di sana tingkatannya presiden. Presiden kita boleh jadi. Makanya menurut saya kalau seandainya Jokowi dulu waktu itu partai independen, PDI mungkin gak kayak gini tuh. Sekarang kan PDI dikit-dikit di musik gini. Ini saya bilang dia partai apa sih? Kan mestinya kata orang kan, kalau begitu kita udah, kata orang kan gini, begitu kita udah sampai ke ini, pengabdian kita udah bukan pada partai,
pengabdian kita pada rakyat. Sekarang kan enggak, petugas partai terus disebut-sebut gitu. Jadi problem buat saya sekarang, makanya Jokowi jadi tersandera kan. Oke. Dan untuk isu yang anti apa masih dimainkan? Apa? Anti PKI, anti Islam. Oh iya. Untuk ke depan apa masih Iya. dipakai juga? Sementara kan hari ini juga ngomong demokrasi. Hah? Loh, Jokowi kemarin waktu mencalonkan diri kan dia kan digosipkan PKI. Itu kan isu itu kan cukup kencang buat dia. Tapi ya waktu itu ini kan dia ada dua dia dibilang ya dia salah satunya dia dianggap PKI. Jadi isu PKI itu emang cukup untuk mematahkan orang gitu. Jadi isu itu masih tetap digunakan gitu. Karena apa? Untuk sebagian masyarakat isu itu masih penting. Untuk sebagian masyarakat isu itu udah nggak penting gitu. Tapi isu itu tetap digunakan. Saya ingat adik kelas saya nih yang namanya Pak Dijon itu ketika dia bilang tentang revolusi mental itu loh. Wah, revolusi mental itu berasal dari mau tentang revolusi kebudayaan berasal dari Karl Marx. Loh, Pak Dijon gimana sih? Dia nggak baca buku yang lain ya seperti itu. Revolusi itu dari revolusi mental itu dari lukisan juga ada, jadi macam-macam. Kalau kita mau copot yang satu ya bisa. Ini mestinya melihatnya dari ini. Kebetulan saya bisa ngomong gitu karena apa? Saya waktu itu diminta membahas tentang apa itu revolusi mental gitu. Perjalanan kenapa ada istilah apa revolusi mental gitu. Jadi kalau waktu itu cuma melihatnya karena itu ngutip dari Karl Marx, itu ngutip dari Mao, ya itu berarti komunis ya. Saya bilang waduh kalau kayak gitu ya susah kita ininya gitu kan gitu. Makanya saya katakan isu itu masih tetap punya relevansi. Kalau tadi kan ada cerita Komandan Pramil, oh ini apa namanya? Ini pahlawan, Aidit tadi. Iya, Tan Malaka. Tan Malaka pahlawan. Sekelas Komandan Pramil sudah gitu kan pandangannya berarti sudah luas maju. Kan gini loh, saya mau cerita yang sederhana. Saya dulu ngajar di Universitas Bung Karno, ya, di Jakarta. Waktu itu mahasiswa-mahasiswanya cukup aktif untuk demonstrasi. Apa polisi dibilangnya kampus PKI gitu. Iya, polisi yang ngomong gitu ke saya. Pak, masa kita dituduh kampus PKI kata gitu? Apa urusannya kita sama PKI kata gitu? Nah, gitu. Bayangin Universitas Bung Karno aja masih dibilang kampus PKI. Apa polisi? Polisi itu waktu itu teman-teman mahasiswa UBK konflik dengan apa ini. Ya cuma saya senangnya mereka punya ini apa punya pintu lolos gitu. Jadi ada mereka bikin tangga di atas tembok gitu, kalau dihubung polisi mereka lari dari belakang semuanya. Tapi buat saya sangat menyakitkan kan. Universitas Bung Karno disebut Universitas kampus PKI sama polisi. Jadi isu-isu PKI itu masih bisa digunakan untuk kelompok tertentu. Karena apa? Kayak gini. Ini terakhir yang saya lihat di Temanggung ya. Waktu itu orang-orang yang dibunuh itu kan mau dimakamkan kembali di tempat makam yang sesuai. Ya kan? Kalau dulu kan orang waktu dibunuh dibuang aja kan lalu dikubur gitu kan. Ini mau dimakam kembali, ditolak di masyarakat situ. Di daerah Temanggung, di daerah Kelor namanya. Saya nulis dalam buku saya Soekarno Mahasiswa Leninisme tentang ini. Jadi isu-isu itu masih ada. Ya yang saya katakan itu, yang pembicara samping saya, mari kita tumpas PKI sampai seakar-akarnya, orang tua dan cucu-cucunya. Waduh kan anak dan cucu-cucunya saya kan jadi ini. Nah itu, jadi isu itu masih tetap ada. Yang anti Islam? Hah? Yang anti Islam? Hah? Yang satu lagi anti Islam tahu? Masanya Benny kan isu yang dimunculkan. Oh anti DI ya, DI ya. Waktu itu emang tentara sama DI kan ada persoalan ya. Memang tentara itu kan persoalannya dulu sama DI, sama PKI, sama PRRI per Mesta. Cuma yang di monumen-monumen itu kebanyakan berkaitan dengan anti PKI dan anti DI gitu. Itu
dibikin di tempat mana-mana gitu, intinya gitu. Kebetulan di kalangan kami, saya kebetulan dari Gus Durian itu. Jadi bagaimana cara Gus Dur menjatuhkan Beni? Dia kan sampai membuat memberi pengantar biografinya Beni. Oh iya. Akhirnya dia Gus Dur sebenarnya secara kasat mata dia mendukung Beni, tapi sebenarnya untuk mengadu dengan Pak Harto. Akhirnya Pak Harto kan dibuang Beni. Target besar Gus Dur itu hanya membuang Beni dari Pak Harto. Akhirnya kan itu yang tercapai. Ya, kalau kita baca bukunya Greg Bratton tentang Gus Dur itu, atau Rais itu, ya emang Gus Dur nggak terlalu suka sama Beni, walaupun Beni diajak kemana-mana ke pesantren, karena dianggap Beni dan Trisutrisno itu berdarah-darah untuk kasus Talang Sari, kasus Tanjung Priok, gitu. Karena di Talang Sari itu kan Hendro Priyono yang terlibat, kalau yang di Priok itu kan Trisno yang terlibat. Tapi ya di atasnya kan Beni gitu. Jadi memang kalau kita lihat kata pengantarnya Gus Dur di bukunya Beni kan dia bilang dia ingin memberikan kata pengantar yang menurut dia apa yang dia rasakan, jadi bukan kata pengantar yang sifatnya basa-basi gitu. Jadi emang saya melihat bahwa itu ada semacam itu gitu. Moderator, ada yang mana? Sebelah sana masih ada nggak? Nggak kelihatan. Sebenarnya Ya silakan Mas. mungkin menarik ini ya. Mungkin tentang informasi. Mungkin bagi kami ya, bicara daerah mungkin. Konteksnya mungkin reformasi dalam segi duit fungsi tadi. Ya di fungsi abri. Teman-teman di sana mungkin tidak terlalu terlalu membahas itu karena secara psikologis pengaruh-pengaruh ABRI dulu itu masih kental, mungkin khususnya di NTB dan lebih tepatnya di Bima ya. Di Bima. Di Bima itu jadi kental secara psikologi, orang-orang tua masih menganggap bahwa TNI atau Golkar itu sendiri masih di atas angin misalnya gitu. Jadi masih kuat pengaruhnya di sana. Salah satu contoh misalnya misalnya pas pemilu kemarin hampir kalau nggak salah hampir 75 atau 76% itu yang menang Prabowo dalam segi militernya gitu. Nah itu mungkin yang jadi pertanyaan juga, apakah itu murni mungkin karakter orang sana suka yang gagah berani, atau mungkin pengaruh psikologis itu, psikologis mungkin dari ABRI sendiri atau Golkar itu sendiri. Karena perbandingan gini, kalau tadi Rike dia milih partai Golkar, dia milih partai PDIP jadi menang. Coba kalau Rike pergi ke Bima dan milih partai PDIP, dia pasti kalah. Karena tadi mungkin di sini sama Mas tadi dari psikologi orang bukan memandang PDIP sebagai kandidat, tapi ada kedekatan secara pemikiran. Jadi orang-orang di sana masih pengaruh di situ. Yang kedua mungkin konteksnya Polri tadi. Memang di sana mungkin aura politiknya untuk Polri sendiri atau polisi itu memang nggak ada. Tetapi pengaruh dalam segi keuntungan itu banyak. Orang tahu wisata keluarga misalnya di Bali, di Lombok itu wisata keluarga. Tapi kalau teman-teman kepingin wisata konflik, pergilah ke Bima. Nah itulah yang dijaga oleh polisi sekarang di Bima itu. Nah bagaimana mungkin menurut segi pengaruhnya tadi? Ya, tentang pengaruh itu bisa gini. Kalau kita lihat kayak tadi Anda katakan Prabowo menang ya. Iya. Prabowo ini tokoh yang menarik buat saya. Menariknya gini, di kalangan pendukungnya dia dipuja sering-sering melebihi daripada yang dilihat. Saya ambil contoh sederhana gini, itu ada pendukung Gerindra, itu sampai ngomong Prabowo itu titisan
bukan utusan Dewa, utusan Nabi. Gitu. Nah, yang ngomong kayak gitu, waktu itu acara di rumah Prabowo yang di Cipinang itu, yang sebenarnya itu dulu rumahnya Soekarno, bukan rumah Soekarno, rumah istrinya Soekarno. Jadi banyak orang punya kekaguman tertentu dengan Prabowo karena apa? Prabowo dikenal, kalau kita melihat Prabowo itu sikapnya tegas, ya. Karena dia menampilkan sikap tegas, gagah, berani kayak gitu. Ya. Mungkin itu menjadi personifikasi orang di sana gitu. Nah, saya melihat Prabowo ini tokoh menarik karena itu ada orang-orang yang anggap Prabowo itu titisan sampai dia bilang itu dia keselio ngomong. Tapi kalau keselio ngomong kok sampai 2 kali sih. Gitu. Nah, itu kan berarti ada yang gak beres gitu kan. Nah, tapi ada orang ada orang malah mengatakan ini yang ngomong ini legend, mantan purnawiran legend. Prabowo itu titisan Yesus. Wah. Iya, kan Anda bayangin ada orang nganggep tokoh kayak Prabowo itu kayak gitu. Artinya apa? Artinya kan dia dianggap sesuatu yang emang hebat. Nah, apakah dia diwakili apa itu? Biasanya kan penduduk itu mempersonifikasikan dengan tokoh tersebut itu. Itu bisa aja terjadi kayak gitu. Nah, itu yang saya lihat bahwa orang bisa aja. Jadi kalau di daerah-daerah tertentu emang ya kalau kita lihat ya emang peta-peta itu nggak pecah. Misalnya Bima itu pasti menang kelompoknya Prabowo. Tapi kalau Bali pasti yang menang kelompoknya itu. Jadi ada pemilih yang emang udah dari dulu emang milihnya kelihatan gitu. Misalnya kayak apa? Kayak Banten, ya. Banten pasti mereka milih Prabowo. Gak mungkin mereka milih Jokowi. Itu makanya Jokowi itu tahu Jawa Tengah pasti milih Jokowi karena Jokowi orang sana. Tapi itu emang orang bilang ini dalam politik itu daerah tradisional. Jadi emang dari dulu alat pendukungnya emang jangan pernah bermimpi Jokowi itu milih menang di Aceh lah. Gitu. Karena itu daerah tradisional. Daerah tradisional apa artinya? Daerah emang yang dari dulu itu udah pilih partai-partai yang kiblatnya tempat tertentu gitu. Apa yang kiblatnya ke Masyumi, apa yang kiblatnya ke NU gitu kan, apa yang kiblatnya ke PNI gitu. Nanti kalau kita lihat partai-partai yang mendukung Jokowi itu kebanyakan partai-partai yang dulunya itu partai-partai yang dikuatkan oleh partai-partai PNI. Tapi partai-partai yang mendukung Prabowo biasanya partai-partai yang dulunya adalah partai-partai yang didukung oleh Masyumi gitu. Jadi sebenarnya itu yang dinamakan daerah tradisional gitu. Walaupun daerah tradisional itu bisa aja berubah gitu kan. Kayak Jakarta ya. Jakarta dulu menang selalu P3. Baru terakhir beberapa kemudian Golkar menang. Dulunya yang menang ini. Baru ketika Jokowi itu. Jadi kita lihat harus itu sebagai daerah dukungan tradisional atau juga bisa karena dia punya personifikasi terhadap tokoh tertentu melambangkan sifat-sifat yang sama, yang dianggap sama. Karena kita kalau gambarkan Prabowo sikapnya apa? Dianggap tegas. Kedua, dia dianggap berani menentang Barat. Apa? Jadi kan ada identifikasi itu. Mungkin identifikasi itu dianggap oleh penduduk setempat cocok dengan nilai-nilai yang menurut mereka baik gitu. Jadi semua masyarakat berbeda-beda. Masyarakat tempat lain nggak selalu sama. Gitu. Jangan pernah lah mengharapkan di Bima Jokowi menang, partai sekuler menang itu urusannya susah gitu. Kayak Jogja kita tahu partai mana yang menang itu orang. Jadi itu yang dinamakan daerah tradisional. Bukan berarti daerah tradisional tidak bisa berubah. Itu bisa aja berubah tergantung nanti ada proses-proses tertentu gitu ya. Misalnya tadi saya katakan di Jakarta sejak pemilihan umum pertama itu yang menang P3 terus. Makanya orang bilang waktu itu wah P3 menang berarti karena demokrasi hanya di Jakarta. Jadi P3 menang. Nah, tapi dalam beberapa waktu kemudian 3 kali kemudian ternyata yang menang
Golkar kayak gitu. Jadi itu yang menurut saya tanggapan saya, karena itu daerah tradisional. Kedua karena emang masyarakat setempat mereka punya prototip orang tertentu untuk menjadi ini gitu. Karena biasanya daerah tradisional itu di Amerika juga gitu kok Mas. Demokrat kekuasaannya di mana, Republik kuasanya di mana, itu ada daerah-daerah itu gitu. Nah, makanya mereka berat itu ketika akan berperang untuk melawan daerah tradisional. Kayak Jokowi ya. Jokowi kan nggak mau kampanye di Banten karena dia tahu kalah gitu kan. Prabowo juga nggak mau dia main di Jawa Tengah karena dia tahu kalah. Tapi kan masalahnya Prabowo kan orang Banyumas, dia setidaknya mesti menangkan Banyumas dong. Masa dia orang Banyumas nggak menang di Banyumas kan? Ya kan dia keluarganya keluarga Banyumas kan. Tapi Banten kan nggak mungkin dia menang. Tapi kan bagaimana waktu itu kan mereka memperjuangkan bagaimana supaya kekalahannya itu jangan terlalu menyolok gitu. Makanya Jokowi kan ini kan. Makanya waktu itu si PLT-nya kan Rano Karno ya yang menggantikan Atut untuk sementara waktu, dia bilang kan kita harus perjuangkan menang untuk di daerah Banten gitu. Tapi kan kenyataannya kan Jokowi kalah di Banten gitu. Ya, itulah yang disebut daerah tradisional gitu. Ya kayak dia Rika Pitaloka ketika dia mencalonkan di sana, saya udah bilang walaupun dia cewek, dia punya tipe tegas, dia gak akan menang karena itu daerah tradisionalnya kelompok lain. Itu bukan kelompoknya PDI yang menang, itu kelompok lain begitu. Nggak percaya, ya, menang kan tetap Heri Awan juga. Ya cuma dia ngalahin Didi Yusuf gitu aja. Itu kemenangannya cuma ngalahin Didi Yusuf. Ya waktu itu kan dikatrol sama Jokowi ya waktu itu mereka. Walaupun ada Teten Mas Duki di situ, walaupun mereka dua-duanya orang dari sana loh. Rika Pitaloka kalau nggak salah Tasik atau mana gitu, dia dari sana, Teten juga dari sana, tapi mereka kalah karena daerah tradisional mereka bukan gitu. Ya untuk mengurangi ya. Oke, saya rasa cukup ya. Cukup. Besok soalnya saya mesti berangkat jam 7 pagi. Besok